Salam Bapak Ibu dan saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita bertemu dalam seri pelajaran firman Tuhan. Hari ini Rabu tanggal 3 bulan Desember tahun 2025, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, pelajaran firman Tuhan hari ini berjudul Yosua Sejati. Sang antitip. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kisah Yosua harus dilihat melalui prisma tipologi. Peperangan yang dilakukan oleh Yosua adalah peristiwa bersejarah yang merupakan bagian penting dari sejarah Israel. Tujuan dari semua perang ini adalah agar bangsa Israel dapat mendiami tanah perjanjian, di mana mereka dapat menikmati warisan yang telah ditentukan dengan damai dan membangun sebuah masyarakat baru didasarkan pada prinsip hukum Tuhan. Kemudian Bapak Ibu sekalian, para penulis perjanjian lama seperti Yesaya menggambarkan pekerjaan Mesias juga adalah membagikan tanah pusaka yang sunyi, sepi kepada umatnya. Kita bisa baca dalam kitab Yesaya 49 ayat 8 New International Version dengan menggunakan terminologi yang sama yang sering digunakan dalam kitab Yosua, sebagaimana tugas Yosua adalah bagikan tanah kepada bangsa Israel. Demikian juga Mesias yang digambarkan sebagai Yosua baru, memberikan warisan rohani kepada umat Israel baru. Bapak Ibu sekalian, mari kita membaca kitab Ibrani pasal 3 ayat 7 sampai pasal 4 ayat 11. Sebab itu, seperti yang dikatakan Roh Kudus, pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu, seperti dalam kegeraman pada waktu pencobaan di padang gurun, di mana nenek moyangmu mencobai aku dengan jalan menguji aku, sekalipun mereka melihat perbuatan-perbuatanku 40 tahun lamanya. Itulah sebabnya aku murka kepada angkatan itu dan berkata, selalu mereka sesat hati dan mereka tidak mengenal jalanku. Sehingga aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan masuk ke tempat perhentianku. Waspadalah, hai saudara-saudara, supaya di antara kamu jangan terdapat seorang yang hatinya jahat dan yang tidak percaya oleh karena ia murtad dari Allah yang hidup. Tetapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari, selama masih dapat dikatakan hari ini, supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa, karena kita telah beroleh bagian di dalam Kristus. Asal saja kita teguh berpegang sampai kepada akhirnya pada keyakinan iman kita yang semula. Tetapi apabila pernah dikatakan, pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman. Siapakah mereka yang membangkitkan amarah Allah, sekalipun mereka mendengar suaranya? Bukankah mereka semua yang keluar dari Mesir di bawah pimpinan Musa? Dan siapakah yang ia murkai 40 tahun lamanya? Bukankah mereka yang berbuat dosa dan yang mayatnya bergelimpangan di padang gurun? Dan siapakah yang telah ia sumpahi bahwa mereka takkan masuk ke tempat perhentiannya? Bukankah mereka yang tidak taat? Demikianlah kita lihat bahwa mereka tidak dapat masuk oleh karena ketidakpercayaan mereka. Sebab itu, baiklah kita waspada, supaya jangan ada seorang di antara kamu yang dianggap ketinggalan, sekalipun janji akan masuk ke dalam perhentiannya masih berlaku. Karena kepada kita
diberitakan juga kabar kesukaan sama seperti kepada mereka. Tetapi firman pemberitaan itu tidak berguna bagi mereka karena tidak bertumbuh bersama-sama oleh iman dengan mereka yang mendengarnya. Sebab kita yang beriman akan masuk ke tempat perhentian seperti yang ia katakan. Sehingga aku bersumpah dalam murkaku, mereka tak akan masuk ke tempat perhentianku, sekalipun pekerjaannya sudah selesai sejak dunia dijadikan. Sebab tentang hari ketujuh pernah dikatakan di dalam suatu nas, dan Allah berhenti pada hari ketujuh dari segala pikorjenia. Dan dalam nas itu kita baca, mereka takkan masuk ke tempat perhentianku. Jadi sudah jelas bahwa ada sejumlah orang akan masuk ke tempat perhentian itu. Sedangkan mereka yang kepadanya lebih dahulu diberitakan kabar kesukaan itu tidak masuk karena ketidaktaatan mereka. Sebab itu ia menetapkan pula suatu hari, yaitu hari ini. Ketika ia setelah sekian lama berfirman dengan perantaraan Daud, seperti dikatakan di atas, pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu, sebab andai kata Yosua telah membawa mereka masuk ke tempat perhentian, pasti Allah tidak akan berkata-kata kemudian tentang suatu hari lain. Jadi masih tersedia suatu hari perhentian, hari ketujuh bagi umat Allah, sebab barang siapa telah masuk ke tempat perhentiannya, ia sendiri telah berhenti dari segala pekerjaannya, sama seperti Allah berhenti dari pekerjaannya. Karena itu, baiklah kita berusaha untuk masuk ke dalam perhentian itu, supaya jangan seorang pun jatuh karena mengikuti contoh ketidaktaatan itu juga. Berdasarkan ayat-ayat yang sudah kita baca tadi, bagaimanakah perjanjian baru menegaskan bahwa Yosua sebagai Musa yang baru adalah merupakan tipe dari Yesus Kristus? Saudara-saudara yang terkasih, para penulis perjanjian baru menyajikan banyak aspek dari pelayanan Yesus Kristus dalam kaitannya dengan pekerjaan Yosua. Sebagaimana Yosua melangkah masuk ke Kanaan setelah 40 tahun di padang gurun, demikian pula Yosua antitipikal, yaitu Yesus memasuki pelayanannya di bumi. Setelah 40 hari di padang gurun terdapat di dalam kitab Matius 4 ayat 1 sampai 11, serta kitab Lukas 4 ayat 1 sampai 13, dan pelayanan surgawinya setelah 40 hari di padang gurun di bumi ini. Terdapat di dalam kitab Kisah 1 ayat 3 ayat 9 sampai 11, serta kitab Ibrani 1 ayat 2. Nah, Bapak Ibu sekalian, setelah pembaptisan Yesus di Sungai Yordan atau menyeberangi Sungai Yordan yang terdapat dalam kitab Matius 3 ayat 13 sampai 17 dan kitab Markus 1 ayat 9 sampai 11. Para penulis Injil mengutip kitab Mazmur 2 ayat 7 dan kitab Yesaya 42 ayat 1. Mazmur mesianis dan lagu tentang hamba Yahweh yang menderita terdapat di dalam kitab Matius 3 ayat 17, lalu kitab Markus 1 ayat 11, serta kitab Lukas 3 ayat 22. Oleh karena itu, saudara-saudara, melalui pembaptisannya, Yesus ditampilkan sebagai pejuang ilahi yang akan melalui kehidupan yang penuh ketaatan, bahkan sampai mati mengobarkan peperangan Yahweh melawan kekuatan-kekuatan jahat. Kehidupan dan kematiannya di kayu salib membawa pengusiran
iblis, memimpin penaklukan atas musuh-musuh rohani kita, memberikan kelegaan rohani bagi umatnya, dan memberikan warisan bagi mereka yang telah ditebus. Kita bisa baca di dalam kitab Efesus 4 ayat 8, lalu kitab Ibrani 1 ayat 4, dan kitab Ibrani 9 ayat 15. Pertanyaan bagi kita, saudara sekalian, apakah artinya mendapat perhentian pada apa yang telah dilakukan Kristus bagi kita? Maksudnya, bagaimanakah kita dapat memiliki kepastian bahwa Yesus telah mengalahkan iblis demi kita? Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, sampai di sini pelajaran firman Tuhan bagi kita hari ini. Terima kasih karena sudah turut belajar firman Tuhan bersama-sama dengan kami. Tuhan memberkati kita seluruhnya. Amin.